Kita mempunyai keterbatasan anggaran, jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Nah ini kan dapat karpet merah nih, belum apa-apa udah diuji coba segala macam kan. Tetapi bagi saya ini program yang doomed to fail. Menurut saya program yang akan gagal. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Selamat malam saudara, makan siang gratis yang jadi program andalan Prabowo Gibran kini jadi polemik pasca muncul rencana anggaran program makan siang gratis akan dimasukkan dalam RAPBN 2025 oleh Jokowi, bahkan sudah mulai disimulasikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Padahal KPU belum memutuskan siapa yang menang dalam pemilihan presiden. Apa yang membuat Jokowi percaya diri memulai program makan siang gratis milik Prabowo Gibran? Muncul pertanyaan, makan siang gratis program milik Prabowo atau Jokowi? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber saya, Taufik Basari, politisi Partai Nasdem. Ahmed Zaki Iskandar, politisi Partai Golkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Hendrawan Supratikno, politisi PDI Perjuangan yang masih dalam perjalanan, tapi kita juga punya panelis pada malam hari ini. Beliau adalah Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Pancasila, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Unika Atmajaya, dan Universitas Indonesia. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Penghitungan suara Pilpres 2024 belum juga selesai dilakukan KPU, tapi program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran sudah disimulasikan pemerintahan Jokowi. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut kalau simulasi ini akan menjadi bahan evaluasi dalam membuat kebijakan. Dalam agenda pagi ini kami melihat simulasi untuk makan dengan biaya 15.000. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sebelumnya, program makan siang gratis juga kabarnya sempat dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Nah, Cawapres Mahfud MD menilai tidak tepat kalau program Presiden terpilih langsung masuk dalam APBN 2025. APBN 2025, ya mestinya kurang tepat karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan gratis itu kan pemerintah baru, mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan tahun 2005 Juni ya, Juni tahun 2005. Nah, bantahan justru datang dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dia menilai tidak ada yang salah kok membahas program Prabowo Gibran di APBN 2025. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Tapi kabar pembahasan soal program makan siang gratis yang digagas oleh Prabowo Gibran oleh pemerintahan saat ini dinilai tidak tepat dan tergesa-gesa. Dari sisi etika politik, terlebih ketika kemudian KPU sendiri belum mengetok siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres saat ini. Pak Jokowi itu sering sekali memberi pesan kepada kita, kepada masyarakat untuk ojo ke susu. Kalau misal konteks kebijakan itu diletakkan pada basis perumusan anggaran 2025 dan dilakukan per hari ini misalnya, itu menjadi agak tergesa-gesa.
sejumlah potensi anggaran mulai dibidik nih demi mewujudkan janji politik Prabowo Gibran masuk dalam RAPBN 2025. Dan simulasi makan siang gratis juga sudah digelar. Jadi, sebenarnya makan siang gratis programnya siapa? Oke, kita mulai dua arah. Saya langsung ke Mas Zaky. Mas Zaky, pertanyaan pertama langsung ke judul ini. Jadi program makan siang gratis itu punya siapa? Punya Pak Jokowi atau punya Pak Prabowo? Gini, saya perlu meluruskan sedikit informasinya bahwa acara simulasi tersebut adalah inisiatif dari pemerintah Kabupaten Tangerang, di mana sebetulnya seminggu sebelumnya pemerintah Kabupaten Tangerang ingin mengundang Pak Erlangga dalam program yang nantinya juga menyediakan makanan dan asupan gizi untuk anak-anak, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian asupan gizi tambahan, dan stunting. Nah, di kemiskinan ekstrim ini kan turunannya banyak sekali, begitu juga dengan asupan gizi. Dalam perjalanan waktu 2-3 kali rapat, Kepala Dinas Pendidikan menawarkan, Pak, kami punya sekolah SMP yang selalu menjadi percontohan. Kalau memang diperkenankan, kami juga sekaligus Bapak melihat kantin sehat bersihnya, sekaligus juga kami ingin membuat simulasi makan sehat untuk siswa-siswa di SMP itu. Hanya 1 hari dan hanya 4 kelas. Tapi kenapa kemudian disebutkan ini adalah program simulasi dari makan siang gratisnya Prabowo Gibran? Karena ini usulan dari daerah nih, ya, di mana kita kan juga menginginkan pimpinan daerah, para kepala OPD itu punya inovatif, terobosan-terobosan program. Nah, mereka menyambut hal ini dengan ini loh, yang kita sudah persiapkan. Ada usulan apabila memang APBN mencukupi, tambahan ya, instrumennya kan ada BOS. Tambahan kita lewat APBN dengan BOS afirmatif ataupun BOS yang satu lagi spesifik. Ada juga kami punya APBD. Nah, kalau kami punya APBD bagaimana? Jadi ini usulan-usulan daerah yang tentu saja disambut dan direspon baik oleh Pak Erlangga. Oke, nanti kita akan detailkan itu. Saya ke Mas Tobas dulu. Mas Tobas, kalau Anda melihat program makan siang gratis itu realistis nggak? Ya tentunya butuh diuji terlebih dahulu ya. Apalagi soal anggaran yang nantinya tentunya ketika dia menggunakan APBN maka harus dibahas bersama-sama dengan DPR dan kemudian harus dipastikan bahwa kita tidak akan mengalami defisit yang besar. Tadi kan juga dikatakan oleh pengamat ya, uangnya dari mana kan gitu. Nah itu menjadi penting untuk bisa memastikan bahwa setiap program yang harus dijalankan itu harus pasti ya mengenai ketersediaan anggaran ya, strateginya seperti apa. Tapi di luar dari itu sebenarnya ya kita juga jangan terburu-buru untuk membahas soal makan siang gratis ini. Karena apa? Karena KPU sendiri belum memutuskan ya pemenang dari Pilpres ini ya. Sehingga sangat tidak tepat apabila kemudian ketika kita masih menunggu keputusan KPU, tapi persoalan-persoalan program dari salah satu pasangan calon ya sudah diinisiasi ya atau disimulasi atau bahkan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Bahlil sudah dikatakan ya bahwa ini ya memang bagian dari persiapan untuk Pak Prabowo menjadi presiden. Agak berbeda seperti yang disampaikan Bang Zaky tadi ya. Tadi kan dikatakan usulannya dari daerah, inisiatif dari daerah, kemudian mengundang Pak Erlangga sebagai menteri begitu ya. Tapi kalau penegasan dari Pak Bahlil clear bahwa ini maksudnya adalah untuk mempersiapkan programnya Pak Prabowo dari sekarang. Jadi kan ini soal bagaimana masyarakat dipertunjukkan mengenai soal etika politik. Ya. Sumpah Presiden ketika diucapkan di depan MPR itu sangat dalam artinya. Ya. Oke, Mas Zaky, etika politik yang sedang dipertanyakan itu kata Tobas kurang lebih. Ini makanya tadi ini dua hal yang berbeda sebetulnya ya. Apapun itu, ini adalah misi kemanusiaan dari baik inovasinya pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat. Bahkan di Jakarta udah pernah makan siang gratis untuk siswa sekolah. Nah, jadi kalau saya melihat ini urusan kemanusiaan. Kalau daerah tidak melihat ini kabinet baru, ini urusan politik, daerah punya inisiatif untuk mengusulkan terobosan-terobosan tersebut. Ya, apalagi demi perut anak-anak nih. Pengentasan gizi, lain sebagainya ya. Kemudian di pemerintahan pusat
infonya sudah dibahas, ya kan? Mungkin gercep juga pemerintah pusatnya, daerah hanya melihat bahwa Pak ini ada kebutuhan loh. Kalau kita bicara masalah stunting, gizi buruk, anak-anak kita, ini ada kebutuhan dan kami bisa membuat dan juga memberikan contoh buat makan siang gratis anak-anak di Kabupaten Tangerang. Kalau Prof. Hendrawan melihatnya ini memang betul dibutuhkan oleh anak-anak atau memang sebetulnya lebih butuh sekolah gratis daripada makan siang gratis? Kalau soal dibutuhkan saya kira sudah sejak lama ya. Tetapi ini kan teknik atau trik politisi ya untuk menggeser fokus perhatian. Karena dengan simulasi makan siang gratis ini maka perhatian publik bergeser dari temuan-temuan Roy Suryo, Rocky Gerung, Refli Harun, 3R ini. Ya jadi sekarang kan semua memperhatikan ini jadinya. Padahal sebenarnya sederhana. Persoalannya adalah fokus masyarakat sekarang pada temuan-temuan kecurangan yang diduga TSM itu ya. Dan sekarang betul media-media massa bergerak memperhatikan persoalan perdebatan makan siang gratis yang sebenarnya persoalan yang tidak perlu didramatisasi. Iya. Kan memberikan sesuatu gratis itu program yang mudah. Tidak perlu dibuat simulasi. Bahkan sudah direalisasi waktu kampanye di GPK yang jumlahnya ratusan ribu makan siang gratis untuk para peserta pemilu jauh lebih rumit dibanding Pak Zaki membuat acara makan siang di sebuah sekolah. Jadi ini trik politisi saja, Livi. Tapi gini, kalau ditanyakan ya memang bukan soal makan gratisnya, tapi soal anggarannya dari mana kalau ini kemudian akan diimplementasikan nanti di program. Itu persoalan rumit. Tetapi yang gratis-gratis seperti nanti internet gratis atau jalan tol gratis dan seterusnya itu relatif mudah dibanding mempersiapkan SDM yang mempunyai kompetensi tinggi untuk alih teknologi nikel misalnya, atau persiapan kita hidup mengirim orang ke bulan misalnya seperti yang dilakukan Jepang. Jadi ini sederhana sekali. Jadi menurut saya relatif terburu-buru ya. Siapa yang terburu-buru? Ya tentu yang memiliki kepentingan politik. Yang masih memimpin atau yang baru mau memimpin? Ya kita semua tahu lah. Ya. Supaya terlihat satset. Satset ini kan slogan dari paslon yang lain. Nah itu. Supaya, ya kan? Jadi gimana? Jadi jangan terkecoh lah, kita jangan terkecoh. Dalam undang-undang APBN kita itu ada pasal-pasal yang memungkinkan fleksibilitas terjadi dalam alokasi anggaran. Jadi itu mudah dilakukan. Jauh lebih berat tahun 2014 ke 2015 ya, ketika ada pergeseran besar untuk dana infrastruktur ya. Tapi kalau PDIP sendiri melihat program makan siang gratis, kemudian sudah mulai kalau bahasanya disimulasikan, bahasanya kemudian akan dibahas dan juga masuk ke RAPBN, itu gimana tuh? It's okay ya, itu kan program andalan paslon 02. Kami menghargai itu ya. Jadi tetapi proses bagaimana itu ditampilkan ke publik ini yang luar biasa dramatis ya. Seakan-akan kita belum pernah belajar memberi orang makan siang gratis di sebuah sekolah lagi. Kampanye saya lebih repot lagi, menunya tidak hanya 4, ya, menunya 10, ya. Jadi lebih kompleks. Jadi Pak Zaki yang punya pengalaman sebagai bupati 2 periode tentu ini hal kecil ya. Tetapi sekali lagi dikemas dalam paket politik untuk memberikan sinyal ya kepada publik bahwa ada sesuatu yang perlu digeser perhatiannya gitu. Ini gimana Mas Abbas melihatnya? Ini hal sederhana yang kemudian mendistraksi publik kurang lebih gitu. Ya jadi ya kembali ke soal etika politik ini tadi ya. Jadi mengurus negara ini kan bukan sekedar seluruhnya selalu persoalan politik praktis, ya gimmick-gimmick politik. Persoalan negara ini jauh lebih mendasar dan besar. Tadi kenapa saya katakan bahwa sumpah presiden itu mendalam, ya di dalam sumpah presiden itu dikatakan bahwa ya presiden itu akan menjalankan kewajiban sebagai presiden ya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan kemudian memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan undang-undang ya dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Artinya ya ini menjalankan negara ini bukan soal main-main politik saja, gitu ya, tapi butuh sikap kenegarawanan. Bisa melihat bahwa presiden kita ini punya milik semua orang, bukan kelompok tertentu, bukan partisan dan sebagainya.
Nah, oleh karena itulah maka ya di saat-saat kita sedang menunggu hasil pemilu, ya sebaiknya kita bisa menahan diri lah yang sedang menjalankan kekuasaan. Menahan diri itu juga bagian dari sikap kenegarawanan. Ya, tahu menempatkan dirinya di mana, memposisikan seperti apa dan sebagainya. Termasuk juga soal makan siang gratis ini. Jadi kalau memang ini adalah program dari salah satu pasangan calon, ya sabar gitu. Ya nanti saja kalau misalnya sudah ada keputusan dari KPU, kemudian memang misalnya Pak Prabowo yang memimpin, ya itu nanti serahkan kepada Pak Prabowo, ya misalnya nanti beliau yang ditetapkan misalnya, atau mungkin pasangan lain kita juga tidak tahu, tapi itu nanti setelah proses ini berjalan dan selesai, pemerintahan yang baru yang akan membahas itu. Bukan kemudian pemerintahan yang saat ini, ya tadi seperti dikatakan oleh Prof. Hendrawan, bahwa ini ingin ditampilkan sebagai satu gimmick politik, yang menjadi pembicaraan semua orang. Ya. Padahal bukan itu esensinya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita menjawab persoalan-persoalan yang mendasar bagi bangsa ini. Saat ini masyarakat sedang kebingungan soal naiknya harga beras misalnya. Nah, itu kan jauh lebih penting dibandingkan kemudian kita hanya bermain-main soal isu-isu politik saja. Gitu. Jadi ini negara ini besar, ini bukan soal semata-mata semuanya soal politik saja. Kalau dibilang sampai kemudian ini akan dibahas di RAPBN, kemudian di 2025 sampai akan dimasukkan ke sana, menurut Anda ini hal yang tepat nggak dilakukan sama Pak Jokowi? Nanti dijawab saja di Dua Arah. Makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30,
Law. Kalau kita melihat pembahasan tidak tepat, karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi, sehingga ada upaya-upaya pihak tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, sementara tahap pemilu presiden belum selesai, sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai padahal rekapitulasi baru dilakukan. Kita lanjutkan di dua arah. Program makan siang gratis itu punya Pak Jokowi atau punya Pak Prabowo? Karena simulasinya katanya sudah dimulai. Saya ke Mas Tobas lagi. Mas Tobas, tadi kalau pertanyaannya gini, ketika sekarang sudah dibahas, mau dibahas kemudian masuk ke era APBN begitu 2025, dan kemudian dikatakan tadi sama Pak Hasto, jangan sampai dianggap pemilunya udah selesai. Pemilunya belum selesai. Ya, pemilunya belum selesai. Ya, secara resmi proses formalnya masih berjalan di KPU dan belum ada keputusan dari KPU. Ya, soal quick count itu kan soal lain, itu bukan resmi dari KPU. Ya, kita menghormatilah proses quick count yang ada itu sebagai satu metode akademik, ya. Tetapi kita tetap harus menghormati formalitas yang ada, yaitu proses rekapitulasi yang sedang berjalan di KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika RAPBN ini dibahas antara DPR dengan pemerintah, tentu yang dibahas adalah DPR periode saat ini bersama dengan pemerintah periode saat ini, ya, bukan pemerintah periode yang baru, ya, karena memang dibahasnya kan sekarang. Nah, oleh karena itulah maka yang dibahas adalah ya bagaimana kemudian apa yang disiapkan oleh pemerintah saat ini, ya, dengan ya program-programnya, rencana-rencananya, yang nanti kalau sudah berganti pemerintah ya kita bisa diskusikan kembali, ya, untuk era APBN. Tapi kan ada fatsun, ada etika, ada nilai-nilai demokrasi yang juga harus kita jaga. Sebenarnya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja secara prosedural ya oke saja bisa. Tapi kan kita ini semua ketika menjalankan praktek ketatanegaraan ini ada nilai. Ini yang paling penting, ya. Nilai etika dan demokrasi yang ditabrak menurut Anda? Demokrasi, moralitas politik, yang kemudian kalau misalnya kita anggap ini normal, cara-cara seperti ini, aduh kasihan sekali negara. Mas Zaky, tanggapi Mas Zaky. Baik, sebetulnya begini, ini kalau masalah makan, ya tadi dikatakan bahwa ini sudah dibahas untuk era APBN 2025. Yang lagi dibahas itu kan belanja masalahnya juga. Bukan cuma anggaran, toh nanti anggaran akan ke DPR kok. Apakah itu ditolak atau disetujui kan DPR nanti yang punya hak juga ikut mengevaluasi. Pantas tidak anggaran ini masuk di 2025 awal atau di 2025 perubahan. Seperti yang, mohon maaf, saya harus kembali lagi ke yang Kabupaten Tangerang, PJ Bupati dan Kepala Dinas Pendidikannya ini bahkan menyodorkan siap untuk melaksanakan di APBD perubahan untuk 6 sekolah, 3 SD, 3 SMP. Tapi ini bawa karena memang mereka sudah berencana atau sebetulnya pengen ikut-ikutan untuk memuluskan programnya Prabowo Gibran? Karena sama-sama dari Golkar kan bupatinya. PJ Bupati loh. PJ Bupati. Saya udah pensiun. Ya, oke. Sudah jadi caleg. udah jadi caleg juga. Jadi Pak PJ ini sekarang ini ada beberapa program di Tangerang. Ini satu lagi ada yang besar juga. Nanti mungkin ikut juga karena masalah ibu hamil dan pencegahan stunting, termasuk meminimalisir miskin ekstrim. Oke. Nah, ini yang nanti juga akan di-launching setelah Lebaran di Pemda Kabupaten Tangerang. Jadi kalau daerah punya inovasi, punya inisiatif untuk mengajukan apapun itu, namanya replikasi lah, ataupun misalnya dengar-dengar, wah ini makan siang gratis, Pak, kita bisa. Mereka bisa meyakinkan pemerintah pusat kalau bisa menjalankan. Kenapa enggak dikasih? Jadi bukan sebenarnya ini dianggap jadi sampling begitu. Ketika misalnya Kabupaten Tangerang bisa berhasil, artinya secara nasional bisa berhasil. Buat pemerintahan yang baru mungkin jadi sampling. Kita jadi tempat untuk melihat ada masalah apa aja sebelum APBN-nya diajukan ataupun anggarannya diajukan. Nah, gimana tuh Mas Tobas kalau kayak gitu caranya?
Ya, tapi begini, apa yang disampaikan oleh Mas Zaky dengan apa yang disampaikan oleh Menteri paling tidak tadi yang sudah kita lihat VT-nya, itu kan berbeda ya. Oke, mungkin betul ada inisiatif dari daerah gitu ya. Tapi kan ada hal lain yang memang sudah diniatkan oleh pemerintah, paling tidak yang dikonfirmasi oleh Pak Menteri Bahlil gitu misalnya, bahwa ini sebenarnya ya direncanakan sebagai sesuatu hal yang dipersiapkan oleh pemerintah saat ini untuk mempersiapkan Pak Prabowo menjalankan programnya. Kurang lebih kan seperti itu yang disampaikan oleh Pak Bahlil ya. Nah, artinya ya mungkin saja ada, apakah dikait-kaitkan ya saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas berbeda ya apa yang disampaikan oleh Mas Zaky dengan apa yang menjadi cara pandangnya dan disampaikan secara tegas oleh pemerintah melalui menterinya. Entah itu apakah pribadi menterinya atau secara resmi dari pemerintah. Tapi yang jelas tidak hanya satu menteri saja. Ya misalnya Ibu Sri Mulyani juga pernah menyatakan bahwa ya ini kalau misalnya ada program seperti ini maka harus dijaga jangan sampai defisit dan sebagainya. Nah, kemudian juga Pak Erlangga hadir juga sebagai menteri Menko ya, bukan sebagai ketua umum partai politik gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus kritisi dan harus kita lihat. Jadi boleh saja dinyatakan seperti itu, tapi tetap kita harus kritis bahwa ini memang disiapkan secara politik ya sebagai satu gimmick politik yang seolah-olah tadi seperti Prof. Hendrawan bilang ya ini diharapkan dibaca oleh publik, didiskusikan sehingga melupakan hal-hal lain yang saat ini juga sedang menjadi pokok perhatian masyarakat. Oke, saya ke Pak Misbah. Kalau Anda sendiri melihat makan siang gratis yang kemudian sudah mulai disimulasikan, dianggap prematur oleh sebagian pihak. Kalau Fitra ngelihatnya gimana? Ya, kalau kami melihatnya tidak ada yang gratis di negeri ini, Mbak. Jadi yang pertama yang disebut makan siang, program makan siang itu sebenarnya dibiayai oleh APBN atau bahkan nanti APBD. Itu semuanya uang kawan-kawan ini, uang rakyat gitu ya, yang kemudian dikelola oleh pemerintah yang seharusnya memang itu menjadi hak masyarakat gitu ya. Jadi kalau saya melihat yang pertama ada dua catatan proses dalam program makan siang gratis yang sudah mulai disimulasikan. Yang pertama adalah dari proses teknokratiknya ini sebenarnya sudah salah. Ini kan APBN 2024 sudah selesai. Artinya dan belum ada pembahasan lagi soal rencana RKP 2025. Yang itu baru akan dibahas pada Maret 2024. Artinya program ini sebenarnya belum ada apa-apanya gitu ya. Secara teknokratik seharusnya tidak bisa ya dibahas ya, meskipun bahkan itu sudah dibahas di kabinet gitu. Di rapat kabinet. Nah, ini yang menurut saya catatan pertama. Yang kedua adalah terkait dengan semakin jelasnya keberpihakan Jokowi misalnya terhadap salah satu paslon yang kemudian memberi ruang, memberi jalan begitu lebar untuk implementasi program yang seharusnya diimplementasikan ketika mereka sudah ditetapkan oleh KPU gitu. Oke, saya ke Pak Hendrawan. Ketika tadi Pak Misbah katakan terkesan ada keberpihakan dari Pak Jokowi terhadap salah satu paslon, Pak Hendrawan terdengar bisik-bisik darinya sudah jelas. Sudah sangat jelas ya, crystal clear ya. Ketua welo-welo. Kalau orang Jawa mengatakan, jadi kan Pak Jokowi memang ranger dan pengkampanye terbesar untuk pasangan 02. Tapi kan pilpresnya udah selesai, kenapa kemudian masih harus selesai? Prosesnya belum selesai, itu sebabnya. Artinya maksud saya gini, sudah ada pemilunya sudah digelar begitu. Kenapa kemudian masih terkesan harus cawe-cawe begitu? Ya sekali lagi untuk meyakinkan publik bahwa calon yang didukung dan seterusnya ini sudah pasti menang, untuk memberikan kesan game is over ya dan seterusnya. Tetapi sekali lagi yang dikatakan Pak Tobas betul sekali, ini menyangkut etika politik yang belakangan ini memang ditabrak-tabrak. Padahal kita sepakat hukum itu mengapung di atas lautan etika. Jadi kalau etika dan keadaban publik ditabrak kanan kiri dan seterusnya ini kita mewariskan satu demokrasi yang sebenarnya cacat ya. Kalau para ahli itu kan sudah mengatakan resesi demokrasi, regresi demokrasi, ya bahkan ada yang menulis buku matinya demokrasi. Tetapi intinya sebenarnya kita harus menjunjung keadaban publik ya, mempertontonkan standar etika yang terbaik di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan negara.
Jadi kalau Anda melihatnya ini memang yang kurang tepat adalah prematur ini dibahas di kabinet yang artinya ini bukan programnya Pak Jokowi, kenapa harus dibahas sama Pak Jokowi atau gimana? Saya tadi mengatakan ini trik politisi untuk memanfaatkan momentum. Karena memang ada rapat kabinet ya untuk mempersiapkan yang disebut KEM PPKF, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal. Yang tadi dikatakan akan dimulai bulan Maret nanti. Nah, mumpung ini bicara kerangka makronya, ada tadi menurut Syaki inisiatif ya satu kabupaten untuk mengadakan simulasi makan gratis. Kemudian mindset, dominant logic dari sejumlah menteri ini, game is over, maka oke lah. Jadi bertemulah. Jadi pertemuan antara inisiatif daerah tadi dengan mindset yang disampaikan oleh Bahlil tadi, ya ini hanya ya memanfaatkan momentum yang sama sebenarnya. Momentum seperti apa yang kemudian dimanfaatkan kalau menurut Anda? Bulan Maret tadi ada KEM PPKF tadi yang disampaikan oleh Fitra dan Ibu Sri Mulyani. Oke, gimana tuh Mas Zaki? Kalau misalnya ketemunya usulan atau inisiatif ini 1-2 minggu sebelumnya, mungkin nggak ribut-ribut juga kali, orang ini usulan daerah kok. Jadi begini ya, saya tidak melihat bahwa ada sisi etis dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari politisi semua bicara, loh ini kan pemerintahannya masih berjalan Pak Jokowi, kenapa harus sudah bahas ini? Ini kalau dari usulan daerah, ini bukan cuma masalah usulan-usulan program, tapi juga urusan masa depan kita. Masa depan anak-anak kita. Itu tapi gini, Mas Zaki, Anda itu kan tergabung dalam timnya Pak Erlangga, betul ya? Nah, yang jadi pertanyaan gini, menurut Anda sendiri, ketika misalnya ini betul digulirkan di periodenya Prabowo Gibran, kekuatan ekonomi kita cukup? Cukup. Nanti kita bahas saja di dua. Makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang kabinet paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir.
Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program makan siang gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Makan siang gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik makan siang gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar. Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Oke, kita lanjutkan Dua Arah. Saya langsung ke Mas Zaki. Jadi yakin anggaran kita kuat buat bikin makan siang gratis secara nasional? Saya katakan cukup karena pasti ini dilaksanakan bertahap terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau kemarin konsepnya seperti yang ditunjukkan di SMP 2 Curug itu, melibatkan para pedagang makanan di sekitar sekolah. Ada penjual somai, ada penjual gado-gado, ada penjual misalkan ya nasi rames. Nah itu kan UMKM juga. Jadi berapapun yang digelontorkan di sekolah-sekolah dengan instrumen BOS spesifik atau BOS afirmatifnya, itu pasti akan juga ada dampak efek domino terhadap ekonomi kerakyatan yang di sekolah tersebut. Meskipun Bu Kalau MM tadi katakan APBN, dari awal defisit dari awal aja defisit anggarannya sudah terjadi. Nah gini, yang pasti diprioritaskan adalah daerah 3T terlebih dahulu. Daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar, mungkin daerah-daerah yang punya anak-anak yang gizinya kurang, itu yang terlebih dahulu. Dan itu kan ini masih panjang sebetulnya pembahasannya dan tidak sederhana. Tadi Prof. Hendrawan kan katakan kalau konsep programnya sederhana, tapi untuk penganggarannya tidak sederhana. Maka dari itu harus juga kita perlihatkan bahwa ini juga secara bertahap bisa dilaksanakan. Dan plus Mbak, satu lagi, APBD seperti provinsi seperti Jakarta atau kota, kabupaten yang memiliki APBD tinggi, mereka bisa mulai duluan. Tanpa menunggu APBN. Realistis nggak? Bisa nggak diimplementasikan nanti? Kalau bertahap begitu, dari 3T dulu kira-kira? Ya sebenarnya saya melihat bahwa konsepnya belum utuh ya, belum
dibahas secara holistik gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa menjadi lubang-lubang ketika itu diimplementasikan, ketika makan siang gratis ini diimplementasikan. Yang pertama adalah dalam proses pengadaan barang jasa seperti makan gratis ini kan tidak serta-merta bisa mengundang pedagang kaki lima di sekitar sekolahan, tetapi ada proses misalnya nanti mungkin satu kali dua kali dilakukan, tetapi begitu dijudge bahwa oh ini gizinya kurang, harus melalui proses pengadaan barang jasa. Nah, siapa yang akan bermain di sana? Pasti vendor-vendor besar yang akan masuk untuk mendominasi makan siang gratis itu terkait dengan pengadaannya. Yang kedua adalah terkait dengan soal transparansi dan akuntabilitas yang nanti juga mesti dijaga ya. Bagaimana dalam satu kabupaten meskipun itu nanti bertahap gitu, prosesnya penetapannya akan seperti apa. Nah, ini juga penting untuk dipersiapkan secara matang gitu ya, karena proses-proses setiap tahapan itu yang juga seharusnya melibatkan masyarakat. Gitu. Oke, apa yang jadi pertanyaan dari para mahasiswa? Saya akan beri kesempatan, silakan dari UI. Ya, perkenalkan nama saya Yudis, saya dari Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Zaki, bagaimana Anda dapat meyakinkan masyarakat bahwa program makan siang gratis ini tidak akan mengakibatkan kenaikan inflasi dan tidak mengganggu rasio hutang Indonesia? Oke, silakan Pak Zaki. Terima kasih. Tadi saya katakan, jadi makan siang gratis ini pasti secara bertahap dilakukan oleh pemerintah. Tadi 3T tadi. Dan Mas Misbah, kalau pikirannya kita harus pakai, ini juga belanja masalah yang kemarin kita serahkan kepada, atau Pemda Kabupaten Tangerang serahkan kepada Pak Erlangga. Ya. Karena sekolah-sekolah ini dengan instrumen BOS, itu kan punya kewenangan juga yang terbatas. Jadi pengadaan makan siangnya, kalau melibatkan perusahaan atau pengusaha menengah, catering dan lain sebagainya, ini pasti akan rumit. Maka dari itu yang kita pergunakan adalah para pedagang di sekitar sekolah yang dikurasi terlebih dahulu oleh para ahli gizi yang ada di puskesmas daerah. Jadi Anda yakin ini nggak akan jadi bahan bancakan nanti ya? Nggak akan bahan, yang menikmati pedagang-pedagang makanan. Oke, Mas Tobas silakan tanggapi. Ya, saya tidak mau membahas lebih detail soal ini karena kan memang kita belum ke sana. Yes. Nah, tapi kalau kita bicara soal suatu program yang model seperti makan siang gratis gitu ya. Jadi bukan apakah nanti akan dimasukkan APBN atau tidak, itu soal lain. Tapi model seperti ini kan tidak mudah ya. Pertama ya kita harus hitung kekuatan anggaran kita ya. Tadi sudah dikatakan bahwa saat ini kita defisit. Yang kedua, ya, bagaimana kemudian model-modelnya pun juga belum jelas. Tadi bisa saja itu idenya dari Mas Zaki. Ya, mungkin ada ide yang lain. Kita belum tahu juga seperti apa. Ya. Apakah jangan-jangan bukan seperti idenya Mas Zaki yang tadi dijalankan, tapi tetap juga lewat vendor-vendor juga. Nanti akan muncul nanti perusahaan-perusahaan catering yang baru, ya akan jadi proyek lagi. Dan yang ketiga yang paling penting dari semuanya, yang tadi disampaikan oleh Pak Misbah tadi, bahwa ini sebenarnya bukan bagi-bagi. Ini kan dikesankan secara politik ya. Ini negara penguasa sedang berbaik hati berbagi-bagi kepada masyarakat. Bukan soal itu. Ini uang rakyat. Kalau kita pakai APBN kan uang rakyat yang merupakan hak rakyat kembali kepada rakyat. Tapi bagaimana kemudian strategi pengelolaannya. Jadi sebenarnya ini soal strategi pengelolaan uang rakyat untuk bagaimana kembali kepada rakyat seperti apa. Apakah dalam bentuk bagi-bagi makan seperti ini atau dalam bentuk lain. Jadi masyarakat pun juga harus diberikan kesadaran bahwa jangan kemudian seolah-olah ini ada pemberian ya dari orang-orang yang baik hati ya kepada masyarakat. Bukan, ini adalah uang rakyat diserahkan kepada penguasa untuk mengelola dengan strategi tertentu, tapi dia bentuknya seperti ini. Itu saja, sehingga masyarakat juga sadar bahwa ya ini soal bagaimana pengelolaan terhadap negara ini, gitu saja. Oke, gimana Pak Indrawan? Ya, saya kira sama ya orientasi berpikirnya. Jadi ini harus dipersiapkan dengan baik. Apakah misalnya makan siang gratis ini hanya dibebankan kepada APBD, APBN misalnya, atau melibatkan CSR, corporate social responsibility dari perusahaan-perusahaan misalnya. Apakah
ada unsur misalnya untuk membangun modal sosial yang lebih kuat. Misalnya gotong royong masyarakat misalnya, ya ini harus jelas dulu. Kemudian ini masih sebenarnya rumit ya, memang programnya memberikan sesuatu gratis ya. Sebenarnya kalau ekonom yang berpikir makro kan sebenarnya sederhana. Kalau biarkan mekanisme pasar bergerak ya untuk keluarga miskin yang datanya akurat diberikan dana tertentu sehingga memiliki daya beli untuk membeli tadi makanan yang bergizi dan seterusnya sesuai standar dan selera mereka. Coba ini kalau 4 menunya, kalau ada yang tidak sesuai dengan misalnya 4 menu itu, apakah boleh dibawa pulang diberikan kepada orang lain misalnya atau dipaksakan harus makan di situ? Jadi itulah hebatnya mekanisme pasar. Mekanisme pasar memecahkan begitu banyak masalah individu ya tanpa tadi persoalan-persoalan untuk yang bisa mendistorsi pasar. Itu sebabnya kalau sebenarnya kalau kita mempunyai data orang miskin yang akurat ya maka kebijakan publik yang efektif bisa didesain. Oke. Artinya gini, kalau sekarang kan masih bentukannya dari idenya daerah, kemudian lewat Pak Erlangga, nanti mungkin saja akan dibawa ke skala nasional. Kalau Mas Misbah, Anda melihatnya nanti potensinya ke depannya akan seperti apa? Ya, kalau potensinya tetap ini karena ini janji politik yang diusung oleh 02, tetap harus dijalankan. Tetapi memang mekanismenya akan seperti apa itu yang harus kita jaga bersama-sama gitu ya. Jangan sampai mubazir gitu istilahnya 450 triliun kemudian tidak menjadi apa-apa gitu. Itu yang pertama. Jadi yang harus resiko-resiko terburuk itu harus juga dihitung. Misalnya juga terkait dengan resiko lingkungan. Yang dicontohkan diuji cobakan memang mereka membawa tempat nasi sendiri-sendiri, seakan tidak akan ada problem sampah dan seterusnya. Tetapi nanti realitanya di beberapa daerah pasti pakai misalnya styrofoam misalnya, yang itu akan menumpuk dan setiap hari dan itu akan menimbulkan problem lingkungan. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan anggaran yang ada misalnya. Nah itu juga penting untuk dipikirkan. Jadi masih banyak hal yang sebenarnya perlu dibahas Mbak, tidak hanya sekedar ini harus jalan segera dan disimulasikan. Kemudian boleh saya izin interaktif karena banyak masalah, banyak urusannya, makanya dibahas sekarang. Kenapa salahnya kalau dibahas sekarang? Tapi kan presidennya belum ditetapkan, kenapa buru-buru dibahas? Gini, kalaupun nanti belanja masalah ini bisa diidentifikasi, siapapun nanti presiden terpilihnya, ya diserahkan juga, ini loh ada usulan dari masyarakat, ini loh masalahnya, ini loh ininya, silakan Anda mau jalankan atau kalau presiden yang lain mungkin nggak mau jalanin, walaupun itu usulannya ada dari bawah. Tapi kalau presiden misalnya Pak Prabowo yang sudah ditetapkan nanti tanggal 20, itu ditetapkan menjadi calon pemenang, kan udah diserahkan juga, ini loh desainnya, ini loh masalahnya, ini loh programnya. Jadi dengan banyaknya masalah tadi, kenapa kita nggak identifikasi dan belanja masalahnya dari sekarang? Oke, gimana tuh Mas Tobas? Ya kalau kalau dikatakan sekarang tuh hanya belanja masalah aja dulu. Iya, belanja masalah aja dulu. Ya kalau belanja masalah sih cari peluang-peluang. gini. Begitu kan? Ya, enggak. Ya pemerintah ya wajib untuk kemudian melihat apa yang terjadi di dalam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, ya kemudian mencari solusi-solusinya, kemudian merumuskan suatu kebijakan berdasarkan masalah-masalah yang didapat tersebut. Kalau itu ya umum dan wajar saja gitu ya. Tapi yang jadi masalah kan ini kemudian dikemas menjadi gimmick politik. Ini dikemas menjadi persoalan politik praktis, ya bukan politik kenegaraan. Jadi kekuasaan ini ya kita harus ingatkan terus, ya jangan sampai kekuasaan ini kemudian turun martabatnya. Jadi hanya sekedar dijalankan dengan cara berpikir politik praktis saja. Tapi penguasa yang sudah kita berikan amanah ini harus kita mintakan agar jalankanlah negara ini ya dengan politik kebangsaan, ya dengan memikirkan semua orang, bersikap adil, menempatkan diri, memposisikan diri dengan tepat, menempatkan misalnya kalau misalnya diskusi soal makan siang gratis ini belum saatnya, tahan dirilah gitu kan. Nah itu bisa dilakukan sebenarnya kalau memang kita punya sikap kenegarawanan dan menjalankan politik kebangsaan ini, bukan menjalankan politik praktis ya yang diinstrumentasi oleh kekuasaan. Oke, sekarang gini, ketika sudah dikatakan lebih prematur dibahas belanja masalah, terlalu banyak masalah, tapi Anda yakin nggak kalau program ini nanti diimplementasikan, program ini bisa berjangka panjang atau nanti bakal berhenti di tengah jalan? Nanti dijawab saja dari luar.
Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program Makan Siang Gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi Kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam dua arah. Makan Siang Gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program Makan Siang Gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi Kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam dua arah. Makan Siang Gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program Makan Siang Gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi Kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam dua arah. Makan Siang Gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program Makan Siang Gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi Kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam dua arah. Makan Siang Gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program ini masuk pembahasan sidang Kabinet Paripurna. Disinyalir pemotongan subsidi BBM hingga pajak yang naik akan jadi sumber anggaran program Prabowo Gibran ini. Pemilu belum usai, tapi mengapa program Makan Siang Gratis terkesan difasilitasi dan buru-buru demi Kabinet selanjutnya? Simak pembahasannya dalam dua arah. Makan Siang Gratis, program Jokowi atau Prabowo? Malam ini, pukul 8:30, live di Kompas TV. Polemik Makan Siang Gratis masih terus bergulir. Makin panas dengan hembusan kabar program. Tidak ada, hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi program Presiden terpilih dimasukkan ke RAPBN 2025 lah, kan KPU sendiri belum ngumumin ya Mas Tobas? Ya kalau gini, pernyataan itu benar, ya artinya ya boleh saja pemerintah yang sekarang yang mempersiapkan untuk presiden terpilih program-program boleh-boleh saja ya. Tetapi kan masalahnya adalah ini belum diputuskan oleh KPU. Nah tadi disampaikan dalam satu acara ya di mana juga ada Pak Prabowo misalnya di situ tadi sebelahnya Pak Jokowi. Itu kan sekali lagi Pak Jokowi ini senang bermain dengan simbol kan. Ini simbol menunjukkan bahwa ini yang ada di belakang saya ini sedang saya persiapkan program-programnya kan begitu. Nah itu yang tidak tepat kalau menurut saya. Tahan dirilah gitu ya. Tahan dirilah, kita nunggu KPU. Ya setelah itu mau kita mendukung bagaimana program-program nanti presiden berikutnya supaya berjalan dengan baik untuk kemaslahatan bangsa ini, oke aja, fine-fine aja. Tapi ya ada saatnya gitu ya. Dan jangan gimmick-gimmick terus lah. Udah gimmick udah selesai lah. Ya proses kampanye udah selesai. Justru ini proses kerja kan. Ya makanya karena itu prosesnya proses kerja. Jadi nggak perlu pakai gimmick-gimmick seperti yang tadi ditampilkan. Ya sudah. Ya cukup kita nantikan ya, kita punya presiden yang milik kita semua, ya menjalankan negara ini untuk kita semua, ya bukan untuk kelompok tertentu, untuk kekuatan politik tertentu, tapi untuk semuanya. Itu yang kita harapkan dari presiden kita ini. Oke, saya ke Mas Zaky. Jangan gimmick-gimmick mulu lah, itu kurang lebih kata Mas Tobas. Karena ya katakanlah gini, kalau memang betul akan dilantik Oktober, apa iya pasti akan diterapkan tahun depan? Nah, ini kan tadi saya bilang, kalau ini bukan gimmick-gimmick, ini semua lagi pada kerja sebetulnya, ya.
di Kementerian Perekonomian Pak Erlangga sedang belanja masalah. Apa sih masalahnya kalau misalkan ada program-program seperti usulannya Kabupaten Tangerang, ya. Kemudian ini juga sebetulnya kalau kita launching, mohon maaf, Kabupaten Tangerang meluncing program yang tadi penanganan miskin ekstrim, kemudian ibu hamil baru melahirkan, termasuk anak stunting. Ini kan juga masuk di programnya Pak Prabowo. Kalau kita launching kemarin jadi rame lagi, jadi gimmick-gimmick politik. Padahal ini semua orang sedang bekerja di bawah. Terlepas dari apapun ya, kita apalagi terutama para mahasiswa ini program-program kerja baik dari pemerintah daerah, pusat ataupun provinsi, semuanya sedang bergerak untuk bagaimana kita mempersiapkan 2045. Oke. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan ini semua demi 2045, gimana tuh, Pak Hendrawan? Ya artinya mereka atau kita semua lah ingin betul-betul mencapai Indonesia emas yang gemilang lah. Ya. Bukan Indonesia cemas ya. Nah, di mana bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Tapi anggarannya bikin cemas. Ya ini akan kita siasati nanti ya. Jadi begini, tetapi yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi ada aspek positifnya. Yang pertama, kita harus membuat perencanaan yang baik. Karena tanpa perencanaan yang baik, nanti implementasinya akan amburadul. Ya. Terus yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah meskipun program ini tadi ya sering sekali gagal di sejumlah negara. Karena beban fiskalnya menjadi tak terperikan. Sesuatu yang gratis itu selalu melahirkan permintaan yang berlebih. Excessive demand. Itu sebabnya harus diantisipasi dengan baik. Soal tadi simulasi dan belanja masalah, menurut saya Golkar ini sedang bermanuver. Paling tidak dengan membuat simulasi, dia ngincer Menteri Sosial atau Menteri apa yang... Harusnya kan keluar bukan saya, dari Pak. tadi, kalimat itu keluar dari Jangan tadi. sampai kita lupa Kan bahwa bukan saya tuh, Menteri. Jangan lupa bahwa ini permainan politik. Ya, selain memberi sinyal game is over, presiden sudah terpilih, begitu dan Disimulasiin seterusnya. duluan gitu ya. Ini dia pinter, ya seperti kartu prakerja dan seterusnya. Pak Erlangga sangat agresif ya, karena dia ingin mendesain sesuatu, sehingga orang-orangnya nanti bisa masuk. Apalagi di tengah-tengah begitu banyak partai politik yang diisukan, sudah mengadakan lobby, komunikasi. Begitu presiden terpilih kan rebutan menteri, rebutan jabatan. Jadi sekarang sinyal-sinyalnya Golkar udah dikasih duluan satu ya. langkah di depan. Dengan lewat simulasi. Yes, masa kita tidak tahu. Saya ke Pak Misbah. Jadi gimana nanti ketika ini diimplementasikan, dia nggak akan mengganggu program prioritas lainnya nanti di kabinet baru, di pemerintahan baru? Ya, itu nanti pinter-pinternya pemerintah ya, pemerintah yang akan datang juga ya, bagaimana melakukan, yang pertama sebenarnya bisa dilakukan adalah efisiensi. Kemarin Bu Sri Mulyani bisa langsung menghold 50 triliun untuk, nggak tahu untuk apa ya, isunya sih untuk bansos gitu kan. Ya, tetapi, nah itu salah satu efisiensi yang bisa dilakukan melalui berbagai kementerian. Tetapi kalau dia mengganggu program-program lain yang sedang berjalan, ini juga perlu dihitung karena program-program lain terutama yang juga untuk perlindungan sosial itu juga untuk masyarakat. Kalau ini terganggu juga nanti gejolak di tingkat masyarakat juga akan besar gitu ya. Apalagi program makan siang gratis ini secara pondasi ini kan masih belum kuat. Dari sisi regulasi, dari nanti skema pendanaannya seperti apa, resiko-resiko yang akan dilakukan termasuk risiko lingkungan tadi itu juga saya rasa masih sangat prematur kata Mbak Livi tadi gitu. Artinya kalau anggarannya sangat berat, perhitungannya juga harus kuat begitu kurang lebih ya. Iyalah. Supaya kemudian jangan sampai apa yang sekarang mungkin saja ada masyarakat yang menunggu-nunggu tapi kemudian nanti dikasih harapan palsu ketika programnya berhenti di tengah jalan. Jangan sampai begitu ya. Jangan sampai begitu juga, makanya kita belanja masalah sekarang. Kita kerjakan dulu sekarang gitu. Jangan sampai keberatan masalah terus nanti akhirnya berhenti. Nah, di balik masalah selalu ada peluang. Oke, Prof. Hendrawan. narasumber saya pada malam hari ini.
Baik program makan siang gratis atau program apapun sebetulnya bukan masalah mendasar karena sejatinya itu adalah hak bagi para pasangan calon yang akan memenangi pemilu 2024 ini dan menentukan program prioritas mereka masing-masing. Namun di saat hasil rekapitulasi belum resmi dikeluarkan dan ada campur tangan kekuasaan untuk membuat persepsi yang seolah-olah menang ada di depan mata, maka wajar masyarakat pun mengkritik sebagai tindakan pelanggaran etika dan timbul ketidakpercayaan akan hasil pemilu yang jujur, adil dan bersih. Proses pemilu seharusnya dipandang sebagai sebuah proses demokrasi yang terhormat, berwibawa dan juga bermartabat dan haruslah tetap seperti itu hingga kapanpun. Saya Liviana Charlisa, kawal hasil perhitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.